penanggulangan penyakit dan perawatan kesehatan. Obat tradisional juga dianggap bebas efek samping. Di Indonesia, sebagian orang lebih percaya untuk menggunakan obat tradisional karena dianggap bersifat alami, sehingga bebas efek samping yang tidak diinginkan. Padahal, meski tanaman obat telah lama digunakan dan dipercaya aman, hal tersebut dikarenakan tidak semua obat herbal telah memiliki bukti uji klinis yang cukup melalui penelitian. Kebanyakan obat herbal bersifat tradisional, artinya manfaat dan takaran pemberiannya bisa saja hanya berdasarkan perkiraan dan ilmu turun-temurun dari leluhur tanpa memperhatikan kontraindikasi, efek samping, dan dosis maksimal pemberiannya. Selanjutnya, pembicaraan di komposisi, saya silakan menyampaikan argumen selama 3 menit. Baiklah, menurut saya obat tradisional memang baik untuk khasiat daya tahan tubuh, keluhan batuk atau flu, tetapi obat tradisional flu sepenuhnya mampu menyembuhkan virus COVID-19, walaupun itu pencegahan, dan walaupun obat tradisional dianggap bersifat alami sehingga bebas dari efek samping, tetapi bukan berarti obat tradisional tidak memiliki potensi untuk menyebabkan efek samping dan keracunan. Sebaliknya, bisa lebih bagus daripada obat modern. Mengonsumsi obat tradisional yang tidak sesuai dengan jenis penyakit dan keadaan tubuh bisa menyebabkan rasa mual, sakit perut, pendarahan, bahkan gagal ginjal. Terima kasih. Selanjutnya, pembicaraan dari tim medical. Saya persilahkan menyampaikan argumen selama 3 menit. Terima kasih kepada tim moderator telah memberikan kesempatan saya menyampaikan argumen. Obat tradisional memang bagus untuk kesehatan kita. Bahan-bahan dan ramuan, cara pembuatannya alami dari tumbuhan yang dipercaya dapat mengobati penyakit tertentu dan telah digunakan secara terus-menerus. Misalnya dengan obat jenis ini lebih murah dan terjangkau dibandingkan obat modern. Padahal saat ini obat modern juga tersedia dalam bentuk obat generik yang harganya relatif lebih murah dan mudah dirasakan dibanding obat modern. Obat herbal umumnya memiliki reaksi yang lebih lambat dalam proses pengobatan. Obat jenis ini bisa digunakan untuk terapi alternatif maupun sebagai terapi pendamping obat-obatan modern. Akan tetapi, obat tradisional tidak dapat digunakan pada semua orang. Misalnya, wanita yang sedang hamil sebaiknya tidak menggunakan obat-obatan secara sembarangan, termasuk obat herbal tidak berbahaya pada janin. Lalu, sebagian orang juga mungkin dapat mengalami reaksi alergi terhadap bahan obat herbal, sehingga tak dapat menggunakannya. Terima kasih. Selanjutnya, saya berikan kepada kesempatan pada masing-masing kelompok untuk memberikan komentar atau tanggapan atas argumen lawan masing-masing selama 2 menit. Kepada pembicara afirmasi, saya persilakan menyampaikan tanggapan. Menurut pendapat saya, dari tim oposisi emang benar kalau obat tradisional belum sepenuhnya mampu menyembuhkan virus COVID-19. Pemanfaatan obat tradisional di era pandemi COVID-19 sangat bermanfaat sebagai pencegahan, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sebagai pelengkap atau komplemen obat konvensional yang diberikan pada pasien COVID-19, sehingga daya tahan tubuh seseorang menjadi semakin bagus. Tanaman obat yang mengandung zat aktif seperti jahe merah, temulawak, kunyit, menira, dan empon mengurangi gejala COVID-19 atau batuk. Bila memakai ring kencur, sakit kepala memakai bawang putih, sulit tidur memakai biji pala, dan mual muntah memakai jahe. Mengatasi faktor komorbid COVID-19 atau tekanan darah tinggi memakai seledri juga bawang putih. Diabetes memakai daun salam juga sambiloto, obesitas memakai daun jati belanda juga daun ceremai. Selanjutnya, tim komposisi dipersilakan menyampaikan pendapat selama 2 menit. Tanaman obat tradisional memang sudah lama digunakan dari turun-temurun. Namun, perlu diperhatikan bahwa mengonsumsi obat tradisional tidak bisa sembarangan. Jika digunakan dengan tidak tepat, obat tradisional juga bisa memberikan efek buruk yang menyebabkan masalah kesehatan. Banyak orang yang mengonsumsi obat tradisional tanpa
muntah, sakit perut, pendarahan, makan gagal ginjal. Selanjutnya saya berikan kesempatan dari penyelesaian untuk menyampaikan pendapat selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, menurut saya obat tradisional memang bagus untuk kesehatan kita. Bahan-bahan dan atau ramuan cara pembuatannya alami dari tumbuhan yang dipercaya dapat mengobati penyakit tertentu dan telah digunakan secara turun-temurun. Misalnya jamu. Obat jenis ini lebih murah dan terjangkau dibandingkan obat modern. Padahal saat ini obat modern juga tersedia dalam bentuk obat generic yang harganya relatif lebih murah dan mudah didapatkan dibanding obat modern. Obat herbal umumnya memiliki reaksi yang lebih lambat dalam proses pengobatan. Obat ini biasa digunakan untuk terapi alternatif maupun sebagai terapi obat modern. Selanjutnya penyampaian pendapat lanjutan, saya berikan kesempatan kepada semua tim masing-masing selama 1 menit. Waktu dimulai dari sekarang dan mulai dari tim oposisi. Baiklah, dari pendapat afirmasi tadi yang menyatakan kalau obat tradisional bisa menyembuhkan COVID-19, yang menjadi pertanyaan saya, apakah dengan obat tradisional virus COVID-19 ini bisa dicegah? Sedangkan obat tradisional dulu belum ada namanya virus COVID ini. Dikarenakan virus ini baru dan belum pasti obat tradisional mampu mengatasinya. Lebih baik menggunakan obat yang sudah teruji dari kesehatan Indonesia dan dunia tentang mencegah virus COVID ini. Contoh yaitu menggunakan vaksin yang sudah teruji di seluruh Indonesia dan dunia, yang bisa benar-benar mencegah virus COVID ini. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan pendapat keempat yang saya beri waktu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Memang belum bisa memastikan dengan menggunakan obat tradisional bisa menghilangkan COVID-19, akan tetapi lebih baiknya kita menggunakan obat tradisional agar tubuh kita menjadi sehat dan daya tubuh kita menjadi bagus. Misalnya untuk mengurangi gejala COVID-19 seperti batuk pilek memakai air limbah kencur, sakit kepala memakai bawang putih, sulit tidur memakai biji pala, dan mual muntah memakai jahe. Dan juga tidak lupa menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan atau memakai masker. Selanjutnya pendapat kelima dari tim netral, saya kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Menurut saya memang betul pendapat dari tim afirmasi menggunakan obat tradisional membuat tubuh kita menjadi sehat dan daya tubuh kita menjadi bagus sekarang ini. Tubuh kita harus tetap sehat karena kasus COVID ini. Dalam situasi COVID-19 ini, pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan pencegah penyakit dan perawatan kesehatan. Akan tetapi, menghimbau pada masyarakat agar tetap melakukan protokol dalam melakukan pola hidup bersih dan sehat (THBS). Penyampaian tanggapan telah selesai. Terakhir, saya persilakan masing-masing tim menyampaikan ulasan penutup selama 1 menit dimulai dari tim afirmasi. Pada tim afirmasi kami persilakan. Terima kasih kepada tim moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan ulasan penutup. Saya setuju dengan pendapat dari tim oposisi lebih baik menggunakan obat yang sudah teruji dari kesehatan Indonesia dan dunia tentang pencegahan COVID-19. Tetapi kita juga tetap menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Saya Suti Fitarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembicaraan dari tim oposisi, kami persilakan menyampaikan ulasan penutup selama 1 menit. Baiklah, terima kasih kepada tim moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit ulasan penutup ini. Saya juga setuju pendapat dari tim afirmasi bahwa kita juga lebih baik menjaga kesehatan tubuh kita di masa pandemi ini dengan menggunakan obat tradisional. Akan tetapi kita juga tetap mematuhi protokol yang sudah ditetapkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya sebagai Nana Nabila. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari tim netral kami persilakan menyampaikan ulasan penutup selama 1 menit. Baiklah, terima kasih kepada tim moderator memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit ulasan. Saya setuju dengan semua pendapat afirmasi dan oposisi bahwa kita juga lebih baik menjaga kesehatan tubuh kita di masa pandemi ini dengan menggunakan obat tradisional. Akan tetapi kita juga tetap mematuhi protokol yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Saya sebagai tim netral, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tradisional lainnya untuk menjaga kesehatan tubuh kita di masa pandemi ini. Tapi kita juga harus menggunakan obat yang sudah teruji dari kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Debat hari ini telah berakhir. Saya selaku moderator di sini meminta maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah debat hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.